Di jantung pedesaan Inggris yang hijau, berdiri sebuah benteng megah yang telah menyaksikan pasang surut sejarah selama hampir 1000 tahun. Inilah Kastil Windsor, istana tertua dan terbesar yang masih dihuni di dunia. Mari kita selami lebih dalam kisah di balik tembok-tembok kuno ini. Perjalanan kita dimulai pada abad ke-11. Tak lama setelah penaklukan Norman, adalah William Sang Penakluk, Raja Norman pertama di Inggris, yang pertama kali membangun benteng di sini sekitar tahun ke-1070. Lokasinya sangat strategis. Di atas bukit yang menghadap ke Sungai Thames, menjadikannya bagian penting dari cincin pertahanan di sekitar London. Awalnya, kastil ini hanyalah benteng kayu sederhana, bukan istana mewah seperti yang kita lihat sekarang. Tujuannya murni militer, untuk mengamankan kekuasaan Norman atas wilayah tersebut. Transformasi besar pertama terjadi pada masa pemerintahan Raja Henry II di abad ke-12. Ia mengganti benteng kayu dengan struktur batu yang jauh lebih kokoh, termasuk menara bundar ikonik yang masih berdiri tegak hingga hari ini. Henry II juga membangun apartemen kerajaan pertama, mengubah Windsor dari sekadar pos militer menjadi kediaman raja yang nyaman. Sejak saat itu, setiap raja dan ratu setelahnya seakan berlomba untuk meninggalkan jejak mereka di kastil ini. Salah satu raja paling terkenal yang terkait dengan Windsor adalah Edward III pada abad 314. Ia menghabiskan banyak sekali uang untuk mengubah Windsor menjadi pusat pemerintahan dan pusat kehidupan satria. Terinspirasi oleh legenda Raja Arthur dan satria meja bundar, ia mendirikan Ordo Garter, ordo satria paling bergengsi di Inggris. Kapel St. George yang megah, yang dibangun di dalam kompleks kastil, menjadi rumah spiritual bagi ordo ini. Hingga hari ini, upacara tahunan Ordo Garter masih diadakan di sini, sebuah tradisi yang telah berlangsung selama hampir 700 tahun. Windsor tidak hanya menjadi saksi kemegahan, tetapi juga gejolak. Selama Perang Saudara Inggris di abad ke-17, kastil ini direbut oleh pasukan parlemen di bawah pimpinan Oliver Cromwell. Mereka menggunakannya sebagai markas militer dan penjara bagi kaum royalis. Yang paling tragis, Raja Charles I dipenjara di sini sebelum dieksekusi di London. Setelah kematiannya, jenazahnya dibawa kembali ke Windsor dan dimakamkan secara diam-diam di dalam kapel St. George. Sebuah akhir yang suram bagi seorang raja. Setelah restorasi monarki, putranya, Charles II, bertekad untuk menghapus kenangan kelam tersebut. Ia merombak interior kastil dengan gaya barok yang mewah dan megah, terinspirasi oleh Istana Versailles di Prancis. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa monarki Inggris telah kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Apartemen negara yang ia ciptakan dipenuhi dengan langit-langit yang dilukis indah dan ukiran kayu yang rumit. Banyak di antaranya masih bisa kita kagumi hari ini. Lompat ke era Georgia, Raja George III, yang terkenal karena kehilangan koloni Amerika, sangat mencintai Windsor. Baginya, ini adalah tempat perlindungan dari tekanan kehidupan istana di London. Ia dan Ratu Charlotte membesarkan 15 anak mereka di sini, menciptakan suasana rumah tangga yang relatif normal bagi keluarga kerajaan. Sayangnya, tahun-tahun terakhir hidupnya dihabiskan dalam pengasingan di Windsor karena penyakit mental yang dideritanya. Namun, arsitek sejati Windsor modern adalah keponakannya, Raja George IV di awal abad ke-19. Ia memulai program renovasi paling ambisius dalam sejarah kastil. Ia meninggikan menara bundar, memberikan siluet dramatis yang kita kenal sekarang, dan menciptakan kembali interiornya dengan gaya gotik yang romantis dan megah. Berkat visinya, Windsor berubah menjadi simbol kekuatan dan keabadian monarki Inggris. Di masa Victoria, Ratu Victoria dan Pangeran Albert menjadikan Windsor sebagai kediaman utama mereka. Mereka mengisi kastil dengan cinta, tawa, dan kehidupan keluarga. Namun, kebahagiaan itu hancur ketika Pangeran Albert meninggal secara tragis di Windsor pada tahun ke-1861. Patah hati, Ratu Victoria memasuki masa berkabung yang panjang dan menarik diri dari kehidupan publik. Ia dikenal sebagai Zonda Windsor dan jarang sekali tersenyum setelah itu. Maka megah mereka Royal Mausoleum dibangun di dekat Frogmore House di lahan kastil. Salah satu peristiwa paling dramatis di abad ke-20 terjadi di sini pada tahun ke-1936. Raja Edward VIII yang baru saja naik tahta mengumumkan keputusannya untuk turun tahta demi menikahi Wallis Simpson, seorang janda asal Amerika. Pidato pengunduran dirinya yang bersejarah disiarkan dari Kastil Windsor, mengguncang monarki dan seluruh dunia. Adiknya kemudian naik takhta sebagai Raja George V. Selama Perang Dunia Kedua, kastil ini kembali menjadi tempat perlindungan. Kali ini bagi Putri Elizabeth dan Putri Margaret yang saat itu masih muda,
untuk melindungi mereka dari serangan bom di London. Namun, mungkin cobaan terbesar bagi Windsor modern terjadi pada tahun ke-1992. Kebakaran hebat melanda kastil. Dimulai dari kapel pribadi ratu. Api berkobar selama 15 jam, menghancurkan lebih dari 100 ruangan, termasuk aula St. George yang megah. Ratu Elizabeth II menyebut tahun itu sebagai Annus Horribilis, atau tahun yang mengerikan. Namun, dari abu tragedi, muncul sebuah proyek restorasi yang luar biasa. Selama 5 tahun, para pengrajin terbaik di Inggris bekerja tanpa lelah untuk mengembalikan kastil ke kejayaannya semula, bahkan membuatnya lebih indah dari sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir, Windsor telah menjadi latar bagi banyak momen bahagia kerajaan. Dari pernikahan Pangeran Charles dan Camilla Parker Bowles, hingga pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle yang disaksikan jutaan orang di seluruh dunia. Dan tentu saja, pada tahun 2022, dunia menyaksikan prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II, yang megah saat ia melakukan perjalanan terakhirnya ke tempat yang sangat ia cintai untuk dimakamkan di kapel St. George bersama orang tua saudara perempuan dan suami tercintanya, Pangeran Philip. Kini, di bawah pemerintahan Raja Charles III, Kastil Windsor terus menjadi jantung monarki yang berdetak. Ini bukan sekadar museum yang beku dalam waktu, melainkan rumah yang hidup, istana yang berfungsi, dan sebuah benteng yang telah berdiri tegak selama 1000 tahun sebagai saksi bisu sejarah Inggris. Dari benteng kayu William sang penakluk, hingga kediaman akhir Ratu Elizabeth II, setiap batu di Windsor memiliki cerita untuk dibisikkan. Sebuah kisah tentang kekuasaan, cinta, kehilangan, dan ketahanan yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan menelusuri sejarah Kastil Windsor yang luar biasa ini.